Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi, thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga semua aktivitas kita, termasuk kehadiran kita di majelis ini, semata-mata dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kelak menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kajian kita pada malam hari ini insyaallah masih melanjutkan kajian pada Selasa malam di pekan yang lalu, yaitu membahas tentang faedah-faedah atau mutiara faedah yang dapat kita petik dari ibadah haji yang agung. Faedah yang pertama dari ibadah haji yang mulia ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah haji ini, begitu juga ibadah-ibadah yang lain, dan seluruh ibadah adalah dalam rangka kita mentauhidkan Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid ini adalah pondasi utama setiap amalan ibadah. Bahkan amalan yang tidak didasari dengan tauhid akan sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mentauhidkan Allah, beribadah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beribadah sebesar apapun, sehebat apapun ibadahnya, tapi tatkala tidak ditujukan untuk mencari keridhaan Allah atau dia campuri dengan kesyirikan, akhirnya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah haji di antara syiar atau min sya'airi ibadatil hajj, di antara syiar-syiar ibadah haji adalah talbiyah. Bahkan itu disyariatkan untuk dibaca setelah kita mulai ihram, setelah kita masuk dalam proses ihram, kita berniat untuk melakukan ibadah haji ataupun umroh. Kalau seseorang melakukan haji tamattu, maka umroh dulu.
Setelah ihram dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj atau labbaik Allahumma umrah saja. Setelah itu dia disyariatkan untuk memperbanyak dan mengulang-ulang membaca talbiyah. Dan bacaan talbiyah ini disyariatkan untuk dibaca dengan suara yang lantang, terutama bagi laki-laki. Maka disebutkan bahwasanya Nabi ahalla bitauhid, berihlal dengan kalimat dengan tauhid. Karena talbiyah itu adalah bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik. Labbaik ini menyambut panggilan dengan ungkapan yang paling baik. Seseorang ketika kita dipanggil orang tua kita, dalam bahasa Arab kita bisa menyambut dengan na'am, thayyib, tapi ketika kita katakan labbaik berarti kita menyambut dengan sepenuh hati. Fulan, labbaik ya Ustadz, labbaik ya Abi, labbaik ya Ummi. Nah, kita lakukan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu dengan segenap jiwa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dan tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya seluruh pujian, segala pujian, wa ni'mah dan nikmat. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk adalah milikmu ya Allah, begitu juga kerajaan itu milikmu ya Allah. La syarika lak, ditegaskan lagi, tidak ada sekutu bagimu. Ini talbiyahnya orang-orang yang beriman. Dan ini dibaca sejak awal seseorang memulai ihram sampai kalau umrah ketika hendak dia tawaf baru dia berhenti. Haji juga sampai ketika dia hendak melontar jumrah Aqabah di hari yang di tanggal 10 atau di hari Idul Adha. Sebelum melontar dia berhenti mengucapkan talbiyah. Tapi sepanjang prosesi ibadah dianjurkan mengulang-ulang talbiyah tadi. Talbiyah tadi intinya adalah ikrar dari seorang hamba. Kita lakukan semua untuk memenuhi panggilan Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbanding terbalik dengan talbiyahnya orang-orang kufar Quraisy dahulu, orang-orang musyrik dulu. Orang-orang kufar Quraisy, mereka berhaji tidak? Mereka berhaji. Bahkan mereka bertalbiyah. Tapi talbiyah mereka talbiyah yang mengandung kesyirikan. Mereka katakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan laka tamlikuhu wa ma malak. Itu yang diucapkan oleh orang-orang musyrik dahulu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya. Kemudian aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau miliki. Kata mereka, kecuali sekutu yang engkau miliki, dan apa-apa yang dimiliki oleh sekutumu adalah milikmu juga ya Allah. Ini talbiyahnya orang-orang musyrik dahulu. Di dalam talbiyah mereka pun terkandung kesyirikan. Ini tentu berlawanan, bertentangan dengan talbiyahnya orang-orang yang beriman sejak awal bertalbiyah, menegaskan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhidul ibadah, pemurnian ibadah semata-mata hanya
untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang jahiliyah dulu, dengan orang-orang musyrik jahiliyah, dengan kufar Quraisy. Orang-orang musyrik pada saat itu mereka menyembah Allah atau tidak? Pertanyaan ini. Apakah orang-orang musyrik dulu juga menyembah Allah? Iya, mereka menyembah Allah. Tapi peribadatan mereka, penyembahan mereka kepada Allah tidak murni, dicampuri dengan kesyirikan. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Maka ketika mereka ditanya berapa Tuhan mereka, mereka mengakui Tuhan mereka satu di langit dan ada banyak di bumi. Mereka kalau ditanya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang kufar Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan, mengatur semuanya, mereka tanpa ragu akan mengatakan Allah. Mereka tidak akan mengatakan Lata, Uzza, Mana, ataupun patung-patung mereka yang mereka sembah yang lainnya. Karena mereka tahu hanya Allah yang bisa menciptakan semua itu, dan patung-patung yang mereka sembah siapa yang bikin? Mereka yang bikin. Mereka yang bikin. Maka ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ajaran semua Nabi dan Rasul adalah mengajak kepada tauhid, dan ini adalah faedah pertama dari ibadah haji. Maka sungguh sangat disayangkan kalau ada orang berhaji kemudian dia melakukan ritual-ritual kesyirikan. Berhaji dia mau mencari jimat untuk penglaris bisnisnya, dagangannya. Kalau pulang supaya tambah kaya. Tidak dilarang seseorang meminta, bahkan kita dianjurkan minta kepada Allah, silahkan, supaya dimudahkan usaha kita di dunia dan diberikan kita kebaikan akhirat. Tapi dengan mencari jimat, sebagian orang berusaha menyobek kiswah, kain penutup Ka'bah, pulang dia gunakan untuk ritual-ritual kesyirikan. Ini jelas bertentangan dengan inti dari ibadah haji itu sendiri. Karena inti dari ibadah haji dan juga ibadah-ibadah yang lainnya adalah mentauhidkan Allah. Dan yang namanya tauhid itu di dalamnya tercakup tiga jenis tauhid. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak cukup orang mengimani Allah dalam masalah tauhid rububiyah saja, tapi uluhiyah dia enggak mau, maka tidak dianggap beriman, imannya tidak diterima. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik pada zaman dahulu yang mereka didakwahi oleh Nabi, bahkan diperangi oleh Nabi, orang-orang musyrik yang mereka hanya mengimani tauhid rububiyah, tapi tidak mau mengimani tauhid uluhiyah. Mereka meyakini yang menciptakan mereka Allah. Bahkan orang-orang musyrik dulu, kalau mereka berada di dalam kondisi yang genting, Allah sebutkan diantaranya di dalam Al-Quran, ketika mereka dalam kondisi yang genting, mereka berada di atas perahu. Perahu dulu nggak seperti sekarang. Kemudian diterpa badai. Ya, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum
yusyrikun. Ketika mereka berada di atas perahu dalam kondisi genting, ya, diombang-ambingkan oleh badai, ya, mereka khusyuk menyembah, berdoa hanya kepada Allah saja, melakukan ketaatan hanya kepada Allah saat kondisi genting. Tapi tatkala mereka sudah diselamatkan oleh Allah, berada di atas daratan, merasa sudah aman, kembali lagi mereka sembah patung-patung mereka. Mereka melakukan kesyirikan. Itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kondisi orang-orang musyrik dahulu. Ya. Ada kalanya mereka memurnikan ibadah, tetapi itu tidak berguna dan mereka tidak dianggap beriman. Karena hanya pada kondisi tertentu saja. Yang sangat disayangkan kita dapati sekarang sebagian manusia di zaman kita bahkan dalam kondisi susah masih syirik. Dalam kondisi susah masih melakukan kesyirikan kepada Allah. Kalau dia dalam kondisi susah apa? Datangi dukun. Ya. Minta tolong sama dukun, ya. Minta tolong sama orang pintar katanya, ya. Minta tolong untuk diberikan solusi dari masalahnya, yang di situ ada ritual-ritual kesyirikan. Ada pernah kita lihat yang mungkin sempat viral dulu di saat itu, di salah satu kota di negara kita ini dihantam tsunami. Kemudian dalam kondisi seperti itu ada tersorot kamera, salah satu dari mereka membuat sesajen, ya, ditaruh di salah satu jembatan yang besar di kota itu. Padahal mereka lagi ditimpa musibah, tidak segera kembali kepada Allah, malah semakin menyekutukan Allah. Mana yang lebih parah? Yang ketika ditimpa musibah dia kembali kepada Allah, atau yang dalam kondisi susah pun masih syirik? Mana yang lebih parah kesyirikannya? Yang dalam kondisi susah pun masih menyekutukan Allah. Tentu yang diharapkan bukan hanya pas susah dia meninggalkan kesyirikan tapi setelah itu kembali, tidak. Dia ketika susah dia bertobat, kemudian dia menjaga keimanannya sampai akhir hayatnya. Itu yang harus dilakukan. Tayyib. Ini pelajaran atau faedah yang sangat agung dari ibadah haji, ya, yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Islam Madinah sekaligus pengajar di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebagian orang mengingkari pembagian tauhid. Mereka bahkan menuduh orang yang menjelaskan tauhid itu ada 3 jenis, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dikatakan ini adalah tauhid trinitas katanya. Ini adalah kegagalan dalam memahami penjelasan makna 3 tauhid ini. Kenapa? Taksimu tauhid tadi itu adalah realita bahwasanya tauhid itu mengandung 3 hal tadi dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Kenapa dijelaskan tauhid ada 3? Karena ada penyimpangan di salah satu dan sebagian orang menganggap cukup salah satu saja, padahal tidak bisa. Tauhid harus 3-tiganya dipenuhi. Rububiyahnya, kalau seseorang katakanlah dia uluhiyahnya benar, dia beribadah kepada Allah, tapi dia mengingkari atau dia meyakini bahwasanya yang menciptakan siang itu adalah matahari. Apakah tauhid uluhiyahnya berguna?
Tidak. Sebaliknya orang meyakini bahwasanya Allah yang mengatur langit dan bumi, mengatur siang dan malam, yang menciptakan semuanya, tapi dia menyembahnya, menyembah sapi misalnya, atau menyembah matahari, atau menyembah patung. Apakah keyakinannya yang meyakini, keimanannya yang mengimani Allah satu-satunya pencipta tadi berguna? Tidak berguna. Makanya ini dijelaskan bahwasanya ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan, harus dipenuhi dan diimani semuanya. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr juga, beliau menulis satu buku kecil yang menjelaskan dalil-dalil serta di situ terdapat penjelasan yang gamblang membantah orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid tadi, yang menuduh bahwasanya kalau kita meyakini tauhid ada 3 sama dengan trinitas. Samanya di mana? Samanya hanya sama-sama 3, tetapi hakikatnya berbeda. Penjelasan 3 tauhid tadi mengajak kepada kita meyakini hanya Allah yang boleh diibadahi. Hanya Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Sedangkan trinitas meyakini apa? Meyakini bahwasanya Tuhan itu ada 3. Ya. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Ini sangat jauh berbeda. Ya. Namun ada orang yang mengatakan menyamakan antara penjelasan tauhid tadi dengan trinitas. Ini tentu adalah kekeliruan dalam pemahaman atau bisa dikatakan gagal paham. Maka perlunya kita mengkaji Al-Quran, menelaah dengan penjelasan para ulama agar kita tidak ngawur dan tidak keliru. Ya. Kembali kepada tauhid tadi. Ya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, orang-orang musyrik mereka mau menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah. Bahkan mereka dulu, orang-orang musyrik atau kufar Quraisy, mereka tadi kita katakan mereka berhaji, mereka tawaf, tapi mereka menyembah patung-patung juga di situ. Di sekeliling Ka'bah dulu mereka taruh patung-patung, mereka sembah. Bahkan masing-masing kabilah, masing-masing suku punya patung sendiri. Ya. Ketika Nabi SAW diutus oleh Allah, memerintahkan kepada semua manusia pada saat itu untuk menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan segala macam bentuk sesembahan selain Allah. Maka mereka mengatakan, aj'ala alihatan ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan, tentu mereka tidak katakan Nabi karena mereka nggak mengimani Rasul sebagai Nabi, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Mereka mengatakan Muhammad. Bahwasanya mereka meyakini, mereka mengatakan apakah dia memerintahkan kita hanya beribadah kepada Tuhan yang satu saja? Tuhan kita banyak yang kita sembah, masa disuruh nyembah satu saja? Ini sungguh hal yang sangat aneh, kata mereka. Jadi Nabi dulu ketika mengajak kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah, dianggap orang aneh. Bahkan beliau dituduh sebagai syair, penyair, dituduh sebagai kahin, sebagai dukun. Bahkan dikatakan majnun, dikatakan orang gila. Karena masyarakat pada saat itu mereka semua sudah mendarah daging, meyakini beribadah kepada selain Allah, menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala. Ya. Maka Nabi mengatakan bada'al islamu ghariba. Islam datang dulu dalam kondisi asing. Kenapa? Orang semuanya atau mayoritas mereka menyembah berhala. Islam mengajak untuk menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah selain Allah. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan di akhir zaman Islam pun akan kembali asing. Coba kita lihat
ajaran Islam banyak sekali dianggap aneh, dianggap asing, ya kan? Bahkan mungkin sebagian orang ada yang kalau anak muda rajin ke masjid, rajin sholat dianggap aneh. Ini rajin ke masjid, jangan-jangan sudah terpapar oleh aliran ekstrim, kata dia. Orang nggak heran kalau ada anak-anak dia kerjaannya mabuk, kumpul-kumpul yang nggak jelas. Tapi ketika lihat ada anak-anak muda ke masjid, rajin ikut kajian, dicurigai aneh-aneh. Ya. Padahal dengan kajian, dengan rajin ke masjid, anaknya semakin baik, anaknya semakin soleh, semakin berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini sebagian orang tua malah heran. Ya. Ini kurang lebih kira-kira sesuai enggak dengan apa yang dikatakan Nabi tadi? Wa sayaudu ghoriban kama bada. Apalagi kalau kita berbicara tentang tauhid, ya kan? Sekarang banyak orang yang enggak kenal tauhid, ya kan? Yang enggak paham bahwasanya yang harus disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang beranggapan kalau orang ngajinya hanya ngaji tauhid, ini juga dianggap aneh. Kau ngajinya diulang-ulang tauhid terus. Padahal kan kita dari lahir sudah muslim. Ya. Orang tua kita muslim, kenapa kok diulang-ulang tauhid? Ya. Karena memang tauhid ini modal utama kita untuk bisa selamat nanti di akhirat. Nggak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang nggak bertauhid, dia akan binasa di akhirat, nggak akan bisa selamat. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidz-dzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, syirik besar tentunya, maka niscaya Allah haramkan baginya surga. Tempatnya di neraka. Dia selama-lamanya di neraka, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Karena syarat untuk bisa masuk surganya Allah adalah tauhid. Maka Nabi mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang terakhir ucapan yang dia ucapkan di dunia la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan ini Allah karuniakan kepada mereka yang benar-benar bertauhid, mengamalkan tauhid dalam kehidupannya. Bukan sekedar dihafal, bukan. Tapi memang tauhid ini menjadi inti dari kehidupan dia. Makanya terus diingatkan, karena apa? Karena yang namanya tauhid ini harus dijaga, kita harus menjaga diri kita, dan Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Islam menyerahkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi sudah kita singgung, ibadah apapun yang kita lakukan kalau tidak dilandasi dengan tauhid, percuma, sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi Allah katakan, ya, "Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada." Siapa saja yang mengharapkan nanti kehidupan yang baik dengan bertemu Allah di akhirat, maka hendaklah dia beramal yang soleh. Amal soleh itu apa? Yang benar, yang sesuai, yang mencontoh, meneladani Nabi SAW. Wala yusyrik, dan tidak melakukan kesyirikan. Artinya memang murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita pemahaman yang benar tentang tauhid, kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita hidup dengan tauhid, semoga kelak kita diwafatkan di atas tauhid dan kelak kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.